Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di channel Legend-Nyan. Oke, mantap. Oh maaf ya, saya mau minta maaf dulu sebelumnya karena suara saya gak terlalu keras ya, gak terlalu energik gitu ya, karena saya merekamnya malam-malam gitu ya. Saya punya waktunya malam-malam untuk rekaman ini. Jadi saya akan mengupload, sebenarnya saya akan merekam untuk 3 video ya malam ini. Jadi apakah kalau 3 video ini suara saya nggak terlalu heboh atau nggak terlalu kayak gimana gitu, kayak video-video sebelumnya. Jadi ya, di video pertama ini yang akan saya upload, saya akan mereview lagi sebuah anime yang mungkin anime ini sudah banyak yang tahu ya, karena anime cukup terkenal juga dan memiliki series yang banyak. Tahun-tahun kemarin juga banyak yang bahas anime ini ya. Mungkin bisa sih si series anime ini bisa menyanyi Fate, tapi gak mungkin sih ya. Ya pasti kak, ayo, pasti kalian tahu kan anime apa ini. Gue kasih waktu sampai 5, gue hitung sampai 5, kalian pasti bisa nebak ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya pasti kamu udah ketebak sih animenya apa. Ya, anime yang akan kita bahas hari ini adalah anime Toaru Mojutsu no Index, atau dalam bahasa Inggris judulnya adalah A Certain Magical Index. Tapi seperti biasa ya, sebelum pembahasan anime, silahkan tonton terlebih dahulu opening ala katanya dari channel Legend-Nyan. Hanya 8 detik kok. Ya, tonton dulu, oke? Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kalian mengklik tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten dari channel Legend-Nyan. Ya, anime yang akan kita bahas hari ini adalah anime Toaru Mojutsu no Index, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Certain Magical Index ya. Setelah beberapa hari ke belakang saya mereview sebuah anime berjudul Real Romanesque Q. Hari ini saya akan mereview sebuah anime berjudul Toaru Mojutsu no Index. Siapa sih ya yang tidak mengenal anime ini gitu ya? Pokoknya pasti bakal mengenal gitu anime ini ya. Tapi kalau kalian wibu-wibu yang newbie atau kalian yang baru suka anime karena AOT season 4, kalian pasti nggak akan tahu sih anime ini gitu ya, karena anime ini anime old sih termasuknya gitu ya. Nah, berapa tahun yang ke belakang ya, mungkin 17 tahun 11 tahun ke belakang, 11 tahun ke belakang anime ini ya. Nah, jadi anime ini saya rekomendasikan untuk anda yang suka dengan anime bergenre science fiction. Tapi sebelum ke pembahasan animenya lagi nih ya, sebelum ke pembahasan yang lainnya, mari kita simak dulu dari saya sinopsis ceritanya. Ya, jadi cerita ini bermula dari City Academy atau Gakuen Toshi, sebuah kota dengan teknologi maju yang terletak di bagian barat Tokyo, yang kota ini dikenal dengan pusat pendidikan dan penelitiannya yang maju, gitu. Maju banget ini kota teh ya. Nah, bercerita tentang Toma Kamijo, seorang mahasiswa di Academy City yang tangan kanannya memiliki kemampuan Imagine Breaker. Jadi kemampuannya bisa meneralkan kekuatan supernatural dan juga esper. Akan tetapi kekuatannya si Toma ini yang mempunyai kelemahan atau mempunyai efek samping untuk penggunanya. Nah, itu penggunanya akan mengalami kesialan di kehidupannya gitu ya. Nah, jadi si Toma ini punya kekuatan badas gitu, tapi dia sial terus gitu dan karena kekuatannya gitu ya. Nah, suatu hari Stoma ini ketemu dengan seorang biarawati bernama Index. Nah, si Index ini tiba-tiba jatuh dari langit, istilah seperti itulah ya. Jadi si Index ini tiba-tiba ada menggantung di pagar balkon apartemennya si Toma ini. Nah, pas Toma mau mengangkat kasur, dia bingung karena ada kasur lagi katanya di luar. Ternyata itu bukan kasur, ternyata Index. Dia kelaparan dan dia meminta makan kepada Toma. Nah, si Toma pun memberi Index ini makan. Nah, setelah memberi Index makan, Index pun bercerita bahwa dia adalah seorang biarawati Necessarius, cabang sihir rahasia Inggris, yang dalam pikirannya telah ditanamkan Index Librorum Prohibitorum, atau 103.000 buku sihir yang telah dihapus dan dilarang untuk disebarluaskan oleh pihak gereja. Nah, tapi si Index ini bisa menghafal 103.000 buku grimoire, buku sihir, atau bisa disebut grimoire gitu ya. Gila nggak tuh si Index? Kita aja ya yang baca buku paket sekolah tuh kadang suka ngantuk gitu ya, kadang nggak bisa ngapalin satu halaman aja gitu ya. Ini si Index 103.000 buku loh, bayangin ya. Ya kalian harus lebih cerdas nih dari karakter anime ini ya.
Nah, jadi si Indeks ini adalah seorang biarawati gitu ya. Dan si series Toarumo Jutsu Index ini akan berfokus kepada Tomo dan juga Index dalam menghadapi berbagai masalah dari pihak gereja yang ingin merebut Index dan menggunakan Grimoire yang ada di kepala Index untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi, si Index ini mempunyai kekuatan yang mungkin kekuatannya mirip seperti photograph memory ya, jadi sekali lihat dia langsung apa, sekali lihat dia langsung apa, sekali lihat dia langsung apa gitu sih kayaknya kekuatannya. Tapi kekuatannya juga bisa bisa timbul dari si Grimoire yang ada di kepalanya gitu ya, dia bisa mengetahui apapun gitu. Nah, tapi si Index ini tidak aman hidupnya gitu, dia terancam karena banyak gereja yang mengincar si Index ini gitu, buat ada yang eh, eh, apa sih, bermisi untuk membunuhnya, ada juga yang bermisi untuk menangkap dan menyebarluaskannya gitu. Suruh si Index ini mengatakan seluruh isi Grimoire dan ditulis ulang lagi gitu si Grimoire-nya. Nah, dan si Toma pun ini tanpa disadari sudah menjadi seperti penjaganya Index. Dia tiba-tiba masuk ke dalam permainan ini gitu, permainan Index dan gereja ini gitu ya. Karena kekuatan dari tangannya dapat menetralkan kekuatan sihir dari Esper, dia sangat berguna jadi untuk melindungi si Index ini. Karena pihak gereja juga memakai sihir kebanyakan kan. Nah, jadi aman lah kalau si Index sama si Toma ini, karena si Toma bisa menetralkan sihir gitu. Jadi dia pun terjebak, Toma ini ya terjebak dengan konflik antara pihak gereja dan juga Index gitu, yang tanpa disengaja ya. Untuk segi grafis ya animenya cukup baik di zamannya gitu ya, udah mumpuni lah gitu untuk di zamannya. Karena anime ini juga anime lama gitu ya, termasuk anime lama. Saya juga baru tahu sih waktu mengecek anime list ya. Kita bisa dilihat dari para karakternya, penggambaran karakternya juga udah cukup baik untuk di zamannya gitu ya. Tapi yang paling saya suka di sini bukan karena grafiknya gitu, tapi karena jalan cerita dari anime ini yang menurut saya bagus gitu, dan konflik-konflik di anime ini yang menurut saya keren gitu untuk kita ikuti anime ini ya. Meskipun jika menonton awal-awal yang saya rasakan ini ya adalah ngantuk gitu untuk menontonnya, karena ya apa ya, awal-awal ini kayak serius gitu ceritanya ya, serius gitu. Terus kan pertama ngantuk, tapi setelah mengikuti beberapa episode akan semakin seru gitu kalau sudah tahu bibit masalahnya kayak gimana gitu ya, pasti akan tahu. Tapi saya tidak menyarankan ini ya untuk nih ya, untuk fanbase atau fanboy yang memuja memuja KNY ini episode 19. Saya tidak menyarankan karena kalian pasti akan menghujat anime ini ya, karena grafiknya yang B aja gitu daripada KNY yang badas gitu ya. Kesel saya. Itu ya gitu sih. Gak diperuntukkan untuk anak-anak gitu ya yang masih suka membanding-bandingkan betul anime ini bagus, anime ini jelek, anime ini bagus, anime ini jelek. Itu bukan anime ini jelek, tapi emang lu nggak suka gitu ya. Bukan anime yang jelek, tapi memang lu nggak suka gitu dengan genrenya gitu. Terusnya gitu sih, aduh, gue jadi kesel nih. Sorry. Jadi anime ini diangkat ya. sorry gue marah-marah ya. Jadi anime ini diangkat dari light novel berjudul sama yang ditulis oleh Kazuma Kamachi dan diilustrasikan oleh Kiyotaka Haimura, dipublish oleh Asuki Media Works pada tahun 2004, lalu mendapatkan serialisasi anime pada tahun 2008 sampai 2009 untuk season satunya yang digarap oleh studio JJ Staff. Season 1 anime ini menggunakan 6 series pertama light novelnya. Kesimpulan dari anime ini, menurut saya kelebihan anime ini terletak pada alur ceritanya yang lumayan kompleks. Jadi seperti yang tadi saya bilang, konflik-konflik di sini dan juga ceritanya yang agak sedikit serius itu emang keren sih, meskipun pasti akan membuat kalian ngantuk di awal-awal gitu ya. Tapi setelah kalian mengikuti anime ini, mantap banget sih. Dan kekurangannya mungkin terdapat pada animasinya nih ya. Saya menyebutkan kekurangannya nih buat para fanbase atau fanboy pemuja grafik nih ya. Fanboy, fangirl pemuja grafik nih ya, kekurangannya saya sebutkan di anime ini adalah terdapat pada animasinya menurut saya. Tapi menurut saya pribadi juga, saya tidak mempermasalahkan grafik, asalkan ceritanya menarik dan enak untuk diikuti, tidak bertentangan dengan norma-norma gitu ya, norma-norma yang saya anut gitu. Ini nggak apa-apa gitu animenya. Anime juga meskipun banyak sih di anime ini fan service, tapi nggak terlalu nggak terlalu maksa sih. Emang bisa disebut maksa dia kalau fan service ya, tapi nggak terlalu frontal gitu fan service-nya. Be aja sih kalau menurut saya. Nah ini ya, tapi kalau menurut saya wanti-wanti lagi nih, kalau masih kalian pemuja grafik nih ya, jangan nonton anime ini ya.
ini aneh nggak cocok gitu. Kalau misalnya masih mau grafiknya bagus, mending kalian nonton Boboiboy ya, Boboiboy itu, atau kalian puja-puja tuh kan di episode 19 yang kata-katanya badas tuh ya, puja tuh. Udah gue aja. Ya pokoknya intinya saya suka anime ini karena ceritanya bagus. Jadi kalian yang mementingkan story atau mementingkan alur cerita itu sangat bagus. Saya merekomendasikan anime ini ya untuk kalian gitu. Cukup sekian hari ini ya, semoga kalian sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan juga ya saat ini keluar. Tegakkan juga itu 3M, memakai masker, mencuci tangan saat pakai sabun, dan juga menjaga jarak saat keluar rumah ya. Hati-hati, sekarang COVID ini makin mengganas di Indonesia ya, jadi kalian juga harus hati-hati ya. Keep healthy. Bye.